Halo semuanya, selamat malam. Ngay anh mau ngomong chị không? Ngay ngay baik-baik aja ya, Penggil, ngay baik-baik aja. Ngay baru turun dari Gunung Krakatau bertapa. Baru dari Gunung Krakatau bertapa. Berita apa, Cek? Ya, kumpul sini dulu dong. Kan kiểu mulai jadi tegang. Anh kiểu mulai tegang tewa ngaya. Cincang ya tegang ngaya. Kalau C là ukuran hotso Emboy jo maya kalong pawa. Kapan nyanyi bubu sao-sao? Kahaloy tengah sang loy hemona. Tengah sang balik tocon. Oke ya. Hei, tegang. Komo. Nanti dari mana ngomong ngayo. Malam Ko Edi, malam. Yuk dibagikan yuk, di-share yuk, di-share. Karena ini sangat mempengaruhi tentang nama baik saya ya. Nama baik saya dan juga nama baik teman-teman yang teman-teman saya yang lain yang sempat mereka bully ya. Ada calon baru lagi kamu ini kamu. Kong kang sih. Titingnya lagi bertapa turun hani kong ka dodong tiu. Pusing nggak ya? Hewa-hewa bulu matangnya copot satu ya. Thank you so coloyo. Mungkin dia tahu udah mau konyol jadi suruh servis. Thank you. Hewa ini tadi tuh. Aduh, udah copot kan Thank you so coloyo. Tapi boy, udah. Oke ya. Hewa. Nyanyi mau nyanyi. Pertama-tama di sini ya, saya ingin menyampaikan untuk memohon maaf buat teman-teman saya ya yang selama ini mensupport saya dan komen di beranda saya, maksudnya setiap saya live atau di status saya bilang sabar ya C ya kan, tentang orang yang suka membuli saya gitu kan. Jadi di situ kan kalian mengingatkan saya ya untuk bersabar ya. Tapi di situ kan kalian kan komen dengan benar ya kan, tidak ada salahnya ya kan, menurut saya nggak ada salahnya kalian mengingatkan saya untuk bersabar, mensupport saya, memberikan saya semangat gitu loh. Tapi kenapa kalian bisa kena dibully? Jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya sih saya sedih loh, kok teman-teman saya bisa kena bully gara-gara saya atau apa ya. Saya minta maaf ya, tapi saya sedih. Saya pribadi saya sangat sedih. Makanya saya gimana kayak kemarin tuh ada tuh si Cece suruh saya lab padahal kan saya kan diundang ya kan, suruh saya lab, saya nggak berani lab loh, bener loh, saya nggak berani lab loh, karena saya menjaga privasi orang tersebut. Karena saya tahu kalau kalian berteman sama saya ya kan, happy sama saya, senang sama saya, pasti kena bully. Itulah saya mau jaga jarak. Kalian juga jaga jarak kan jadinya kan sama Ngai kan. Mau mang pamit, kalau mang mau pamit, memang ciwe. Jadi kalian juga jarak-jarak sama saya kan, biarpun walaupun kalian di belakang itu cuma menyimak gitu loh ya kan. Ya sebelumnya saya minta maaf karena kalian udah kena bully ya kan gara-gara saya. Tapi menurut saya itu nggak ada salahnya kalau kalian komen suruh saya sabar, itu kan memang nggak ada salahnya kan ya. Sekali lagi saya minta maaf ya kan. Makasih juga udah support saya ya kan, lewat semangat yang kalian beri ke saya.
dukungan, juga motivasi buat saya ya kan. Udah itu juga saya harap jangan bully teman-teman saya lagi. Yang mereka tuh namanya kita ketemu teman, pasti kita mau foto-foto dong, ya kan? Thank you. Itu kan untuk kenang-kenangan, ya kan? Kalau kita memposting ke Facebook itu wajar. Menurut saya itu wajar, ya. Menurut saya itu wajar. Karena itu ketemu ini mau Kak Kijang. Jadi dia kan memposting memposting itu kenang-kenangan, saya pernah jumpa sama Amoy gitu kan, pernah jumpa sama saya. Jadi itu sesuatu hal yang wajar. Kenapa orang post bareng, foto bareng sama saya, kenapa dibully juga? Itu kan udah termasuk gimana kesengajaan ya kan. Karena ya mungkin memang mau membuat kalian itu gimana menjauh gitu, nggak mau, takut berteman sama saya gitu kan. Padahal saya orangnya nggak sekejam apa yang mereka ngomong, nggak seburuk apa yang mereka ngomong gitu loh. Makanya saya bilang mengenal saya lebih dekat, ya kan, mengenal saya lebih dekat lagi gitu loh. Baru kalian bisa menilai saya orangnya gimana, ya. Jadi jangan memfitnah ya, saya mohon jangan memfitnah teman-teman saya. Kalian kalau benci sama saya, ya kalian memfitnah saya. Jangan memfitnah teman-teman saya dengan bully-bulian yang enggak moes ya cut lo ya gitu loh. Kan kasihan ya kan. Muka gara-gara mereka ngomong begitu, kasih saya nasihat bersabar. Terus kalian mau posting begitu, itu kan nanti di mata mereka orang kan yang deket-deket gitu keluarganya kan pasti gara-gara saya loh, ya kan. Padahal kan memang gak ada salahnya mereka mengkomen begitu ke saya, ya kan. Jadi saya mohon ya buat kalian yang udah membuli teman-teman saya tuh jangan sampai memfitnah, ngomong yang enggak gitu-gitu. Padahal mereka tuh nggak begitu loh, ya kan. Udah itu satu lagi, saya juga mohon tolong jangan memfitnah Cece Sani. Biasa sih nggak panggil Sansan ya, Sansan ya. Sani ini selama ini kenapa saya nggak live? Mau tahu nggak kenapa saya nggak live? Jadi ya saya nggak live itu ya karena saya dibimbing sama Sani ini, Sansan. Jadi dia setiap saya mau gimana namanya, kita kalau dibully gitu gimana sih perasaan kalian gitu loh. Berhari-hari diposting foto, ya kan, berhari-hari tuh nggak ada henti-hentinya. Gimana perasaan kalian kalau di posisi saya? Iya malam-malam. Gimana perasaan kalian kalau ada di posisi saya, ya kan, dengan di sekitar sekeliling nggak ada siapa-siapa, ya kan. Saya nggak ada tempat curhat, ya kan. Saya nggak tahu mau curhat sama siapa, ya kan. Saya nggak tahu mau mengungkapkan perasaan saya nih, unek-unek saya ini ya, mau mencurahkan ke siapa tuh saya nggak ada siapa-siapa sih, ya kan. Jadi kalau selama ini saya live boy kongnya karena kan saya memang saya anggap itu kalian teman-teman di Facebook itu, netizen itu teman saya gitu loh. Jadi wajar kalau saya mencurahkan unek-unek saya ke kalian, ya kan. Kalau misalkan saya ada teman kayak sekarang nih, Sansan baru kenal sama saya. Sebenarnya sudah kenal lama, cuma baru ketemu sama saya sekarang, ya kan. Selama belum ketemu ini, selama ini saya kenapa nggak live? Karena apa-apa saya selalu ngomong sama dia, saya selalu curhat sama dia. Dia yang udah membimbing saya. Jadi dia tidak ada kata istilahnya menyuruh-nyuruh apa gitu ya untuk saya berkata untuk melakukan mengkuar-kuar gitulah, maksudnya supaya saya mengkuar-kuar di luar untuk apa gitu ya kan. Dia tidak pernah mengajarkan saya yang enggak, tapi dia membimbing saya ya supaya saya menjadi yang lebih baik gitu. Jadi supaya saya tidak kemakan
ya kan, omongan yang mereka bully itu. Maksudnya namanya kita mu anyong coki si anyong cowok ya, jika mu anyong cowoknya kisiau si atau ya. Nah, gimana perasaan kalian gitu. Jangan terpengaruh. Nah, jadi intinya tuh jangan kalian tuh terpengaruh juga ya. Kalau misalkan ada yang kena bully ya cuek aja, kayak gini kan, cuek, bodo amat. Nganyin dia mau pusing ah, kan juga nganyin nggak mau pusing, nganyin dia kohet tuh kohet. Karena saya orangnya nggak mau ambil pusing, nggak mau ambil panjang lebar gitu loh. Ngai rasa nggak suka ya saya blokir, ya kan. Nah, kalau rasa ini orang bisa diajak berteman ya oke, silakan. Nah, bertemanlah dengan baik dan tidak apa tuh maksudnya, di depan saya jahat, di depan saya baik, di belakang saya menusuk gitu istilahnya. Gitu loh. Jadi ya saya mohon kalian netizen di sini ya, Thai Chungin, Thai Ceka, Penyu semua di sini ya. Saya harap mohon jangan berpikiran gangga dengan tentang apa yang mereka posting tentang Cece Sansan ini, Cesani ini ya. Saya panggil dia Cesansan, biasa udah akrab panggil Cesansan, Mbak. Ngay ting itu an kangen ngay tahu gitu, kangen ngay congkoy mana, kangen ngay ngobrol-ngobrol. Ampun ini bởi mau ăn kiểu mau lep, Antongin mau ngay nyipin on mo. Jadi dari situ saya udah nggak, beberapa hari nggak web, saya memang ditegur, selalu dikasih nasihat sama Cesansan ini. Hoji lep mo, hoji siapa mau ceng kok nggak. Nggak selalu apa-apa tuh tanya dia dulu gitu loh. Nggak mau baca komentar, nggak mau jelaskan dulu ya. Nggak mau baca komentar soalnya ini serius, jadi nggak mau baca komentar ya. Ya, nanti aja saya baca ya. Ini kan bisa naik semua tuh. Nah, komentarnya kan bisa kebaca. Kalau saya kebaca ya saya jawab ya. Iya wah, nggak lagi belum sembuh ini tangasang aja nggak, belum bisa nyanyi ya Penyu ya. Karena memang dari kemarin batuk juga, pilek, anak juga ada sakit, jadi nggak inghan aja ya, inghan juga ya kan. Udah itu ya ngai apa dapat arahan dari Cesansan ini ya, cobalah untuk sementara ngisi lab, karena kan untuk supaya yang pembuli ini kan bisa ya istilahnya ya dia nggak ada pokok bahasan lain istilahnya gitu ya kan. Nah, malam ini saya lab juga, saya mau menghapus maksudnya mereka yang udah membuli yang enggak itu, ngomong yang enggak itu, saya di sini menjelaskan gitu loh, menjelaskan dengan teliti, dengan detail bahwa orang ini tidak begitu. Dia tidak mengajarkan saya enggak kok, enggak pernah. Makanya saya mencoba selama ini diam gitu loh. Diam dalam arti kata tuh saya diam itu mendengarkan nasihatnya gitu kan. Dia ngomong apa ya kita selalu curhat di grup. Saya punya salah satu grup memang ya kan, di WA. Jadi kalau apa-apa saya sharing sama dia gitu loh. Nanti kalau saya sharing sama kalian, nanti takutnya dibuat bahan bulian gitu loh. Karena memang posisi saya itu saya nggak ada punya siapa-siapa di sini. Saya di sini tuh mau curhat sama siapapun saya, jadi itu jalannya buntu gitu, nggak tahu mau kemana. Kalau pengen curhat ada teman sharing, kayak Cesansan ini kan saya ada teman sharing gitu ya kan. Jadi saya bisa tahu gimana menyikapi, gimana baiknya ya kan. Begitu Angel. Jadi mungkin ada tambahan, ada yang mau ditambahkan lagi. Jadi ingat ya, saya mohon maaf buat teman-teman yang udah kena bully sama mereka ya, cuma gara-gara mensupport saya, memberi saya kan semangat untuk bersabar. Cuma masalah kayak gitu kalian kena post. Jadi mohon maaf ya, saya mohon maaf, saya juga sedih loh. Saya juga sampai nggak berani mendekat sama kalian gitu loh. Tahu nggak? Sampai jadi gimana kayak merasa menjauh gitu. Kita punya sahabat tadinya baik gitu, jadi engkam kyun nggak ya gitu loh, nggak berani dekat berteman lagi sama saya gitu loh. Jadi gimana kalau perasaan kalian tuh seperti saya, di posisi saya gimana gitu loh.
Nah, ya kan, jadi saya mohon ya, jangan berpikiran enggak tentang Cece Sansan ini, Cece Sani ini, karena selama ini dia yang membimbing saya, dia nggak pernah ngajar saya yang enggak. Apalagi berorotin orang, berorotin kak aku nggak pernah. Dia datang sini tulus membantu saya sebagai relawan untuk menyelesaikan masalah saya, ya, dengan secara damai. Dengan secara damai. Kalau misalkan kalian pembuli nggak senang, datanglah sama saya langsung. Ngomong, kita tuh ngomong secara bersamaan gitu, kumpul bareng untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang kamu nggak suka dari saya, ngomong terus terang di depan saya. Per individu gitu. Per individu gitu. Perorangan nggak apa-apa. Kan masing-masing kan punya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama itu C Sansan ya. Selanjutnya saya kasih C Sansan lah ya. Lebih detailnya dia yang menjelaskan kenapa saya nggak buka toko lagi. Dia pasti bisa menjelaskan ya. Oke. Silakan C. Ini udah kayak konferensi pers artis-artis ya. Iya. Kayak udah konferensi pers artis-artis loh, bener loh. Aduh ampun dah. Saya halo, salam kenal sama teman-temannya si Lili ya, salam kenal semuanya. Sebenarnya saya nggak mau live gini, tapi karena gimana ya ngomongnya, saya grogi. Udah gini aja lah, secara singkatnya aja ya. Masalahnya si Lili ya, saya rasa semuanya sangat mengerti kenapa kehidupannya dibully ya. Saya perhatikan selama ini si grup Jauh Kai itu selalu mengatakan sesuatu, si Amu ini sombong, suka marah-marah, terus suka apalah gitulah ya. Saya rasa semua netizen ngerti lah ya. Saya ngomongin si Lili begini juga, saya ngomong jujur aja ya. Memang saya melihat dia agak temperamen juga iya, keluar-keluarnya iya, maksudnya gimana tuh, agak arogan dikit gitu memang ya. Tapi Lili ngakui lah ya, dia mengakui gitu loh. Kenapa ya? Sebenarnya kayak saya di sini ya bukan siapa-siapa ya. Kalau dibilang sama Jauh Kai itu seperti kita prorotin ya kan, jodoh-jodohin, itu nggak ada ya. Saya kenal si Lili itu hanya di dunia maya di Facebook. Saya tergerak itu dari waktu dia tuh dinaikin live sama yang namanya siapa? Leison Lim. Ya, tapi saya bukan pas dia live aja itu, tapi setelah live saya baru lihat tengah malam, karena kita belum tidur, kita lihat namanya kita semua itu kan suka kepo juga ya. Walaupun kita sibuk, kadang-kadang kita kepo juga gitu. Namanya juga dia ini kan apa, timing sen ya. Ngerti yo, kita saya timing sen ya dulu ya. Terus maksudnya tuh saya tuh merasa malu gitu loh di live-nya itu, saya merasa malu. Terus saya ada komen waktu si Lili ini kan ada live kan, dia ada live lagi klarifikasi segala macam. Waktu itu katanya dia diminta untuk seseorang gitu loh, minta maaf. Namun live itu ternyata tidak diterima karena tidak ada kata maaf menurut yang bersangkutan gitu. Saya nggak perlu sebut namanya. Di sini kita tidak cari musuh, tapi menjelaskan supaya ya netizen yang bijak itu hati-hati gitu. Jadi janganlah kita ikut membuli-buli orang yang tidak bersalah ya. Sebenarnya kita jadi temannya si Lili ini karena merasa kasihan, karena kita sama-sama wanita, kita merasa malu gitu loh, benar-benar malu melihat live tersebut gitu loh, karena menyangkut nama baik sendiri gitu loh. Nah di situ live-nya itu saya rasa itu bukan membantu gitu, tapi hanya memperkeruh gitu loh. Jadi jadi bahan mainan gitu loh. Sosoknya si Lili ini selalu dijadikan bahan mainan ya. Mungkin ya Lili ada kesalahan kepada orang-orang tertentu ya, sengaja atau tidak sengaja ya kan. Tapi kalau memang yang merasa bersangkutan itu merasa Lili ini salah sama dia, ada baiknya itu ketemu. Jangan dipaksa untuk live minta maaf baru kalian memaafkan ya. Ketemu aja, waktu kita ketemu itu boleh Anda mau live atau apa nggak apa-apa.
Sebenarnya ya setiap manusia itu pasti ada punya kesalahan ya, termasuk saya sendiri gitu loh ya kan. Tidak ada orang yang sempurna gitu loh. Tapi kalau memang ada yang enggak, ada yang over apa sih sifatnya, mungkin ada semua si sosok apa sih Lili ini ya alias Muilim, dia kalau misalkan memang membuat netizen beberapa yang sampai mendendam gitu loh ya kan, ngomong aja gitu loh, nggak perlu sampai bully sampai satu grup. Tapi kalau bully oke lah, itu hak masing-masing orang kalau merasa memang Lili itu salah gitu loh ya kan. Tapi jangan sampai ya anaknya itu juga diomongin seperti saya nggak mau sebut apa-apa, tapi di sini saya rasa semua juga pernah dengar anaknya apa dibilang apa. Saya malu mengucapkan sih sebenarnya ya, aduh gimana ya, nggak apa-apa ya saya ngucap ya, ini benar-benar saya malu. Nanti anaknya yang cewek diperkosa sama, nah hamil nanti gimana sih ngomongnya ya, sama abangnya gitu. Aduh janganlah gitu loh, kan kasihan gitu, anak-anak nggak bersalah. Kalau memang kamu anggap namanya salah, kita bimbing, kita kenalan sama dia gitu loh, kita bawa dia ke jalan yang benar gitu. Tapi kalau dia mau dengar, tapi kalau dia nggak mau dengar ya udah silakan gitu loh kan. Kenapa saya bertahan sampai hari ini itu ya, kita temenin dia tuh udah berapa bulan ya, udah ada berapa bulan ya kita sampai bisa ini, udah mukanya bareng aja lah. Halo. Saya bisa temenin dia Itu itu. Aduh pamer body ya. kita bisa berteman bisa bertahan itu karena apa? Karena si Lili ini bisa menerima apa yang saya omongin ya. Ya saya memang pernah ngomong kepada beberapa orang yang mencari saya ya. Saya nggak mau sebut namanya, bukan beberapa orang tapi lumayan banyak orang ya. Sapa saya, kenapa lu mau ngurusin dia, kenapa gitu. Saya nggak ngurusin dia, saya juga bukan pembela dia. Apa yang dia buat selama ini, yang kadang-kadang marah-marah, kadang ngomong-ngomong jorok, marah-marahin orang ya, saya nggak pernah mendukung, nggak pernah ya. Justru saya menasehati dia, kita kurangin aja, misalkan pakai baju, oke, saya juga bilang kita pakai baju diubah aja gitu ya kan. Tapi dia mendengar gitu loh ya kan, mendengar berarti kan dia mau menerima gitu loh. Terus salahnya dia mana gitu kan. Harusnya kita apa, waduh saya senang gitu loh ya kan, saya senang gitu loh. Lagian juga kapan saya juga pernah memamerkan saya sebagai pahlawan atau Tuhan-Tuhannya untuk Lili, nggak pernah. Justru saya bilang sama si Lili ya, saya nggak mau dikenal orang, saya pun nggak mau ada yang tahu sosok saya ada di samping kamu ya. Saya udah cukup senang kamu mau mendengar saya ya kan. Nah itu makanya saya selalu dipanggil namanya di grup Jaukai itu, saya harus sebut ya biar semua orang tahu. Dipanggil, dibully, merasa saya ini sok gitu loh, sok-sokan gitu loh. Kapan saya sok ya kan. Nah netizen yang bijak bisa menilai gitu loh. Dan saya kenapa hari ini harus ikut live-nya Lili, karena Lili merasa nggak enak hati sama saya karena nama baik saya dicemarin gitu loh, sampai bilang saya koima apa sih, koima apa gimana sih ya, banyak sih ya. Anda boleh intip di grup Jaukai yang sekarang juga dia sedang merekam yang namanya Renso apa tuh saya udah lihat ya barusan. Salam kenal juga sama yang namanya Renso yang tadi lagi ngerekam, dia pakai HP lain ngerekam live ini karena dia nggak mau ngelewatin live hari ini malam ini. Oke? Silakan kalian bisa mengintip grup Jaukai, melihat semua postingan dari awal sampai ujung. Mereka mengaku dirinya berbuat hal baik untuk menolong Ako yang namanya Halim Kusuma tersebut, yang sekarang ini adalah yang selalu mendampingi Lili ini, support juga si Lili ya. Karena dia mensupport. Karena kenapa? Saya pernah menanyakan, saya selalu menanyakan kenapa kok tetap mau bantu si Lili, karena rasa kemanusiaan ya. Si Ako ini orangnya baik sekali, saya juga senang ya, saya senang. Tapi ya kalian mereka bilang saya mendukung apa sih, bilang kami memprorotin uangnya si Ako ini, itu salah besar banget, salah besar. Justru ya si Ako ini sangat kasihan loh, kalian jangan bully dia, apalagi bully anak-anaknya gitu. Di sini tidak ada pemaksaan antara apa sih, hubungan antara rasa mereka gitu loh, nggak ada yang memaksa ya.
Nggak ada pun yang bisa memisahkan atau memaksakan si Avo itu tidak membantu Lili atau tidak menyayangi si Lili, nggak ada. Termasuk saya juga, nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan itu, membuat keputusan buat mereka, nggak bisa. Itu urusan mereka, oke? Jadi tidak ada kaitan, ya. Masalah saya sama Lili, saya berhubungan sama Lili, ya. Saya jadi temannya dia, karena begini, ya. Saya survei si Lili, kenapa kamu bisa begini? Kenapa hidup kamu jadi begini? Oke, masa lalu tolong dibuang. Kita hidup ke depan, oke? Kita hidup ke depan. Saya juga bukan orang yang sukses, ya. Saya juga manusia biasa. Tapi kalau kita sama si Lili ngomongannya bisa bersatu, bisa menyatu, dia mau mendengar. Apakah netizen semua mendukung? Itu aja. Tolong dikasih respon, kasih respon gitu. Kalian semua yang menonton live malam ini, saya minta tuliskan aja kata-kata apa pesan kalian. Jangan takut dibully, apalagi apabila kalian mengungkapkan sebenarnya penilaian kalian selama ini mengenal si Lili gitu loh. Dan kalian yang ada di grup Jaukai yang sekarang itu ada berapa orang tuh netizen? 10.000 lebih. 10.000 lebih orang. Saya pengen tahu di sana itu sebenarnya memikirkan sosok si Lili ini seperti apa gitu loh. Apa mendukung Jaukai membuli, apa sebenarnya di stop atau gimana. Nah, jika kalian merasa grup itu sangat tidak membantu Lili, ya, dan tidak mendukung mereka membuli dengan kejam begitu, apalagi itu banyak adu domba, banyak yang menfitnah, ya. Dan beberapa hari, saya cuma 4 hari di sini, saya menemani dia. Saya mendapatkan ya banyak banget ini orang yang benar-benar pandai mengadu domba sampai turun ke lapangan untuk membuat masalah, membuat masalah, ya, membuat masalah. Kalau soal memantau itu masalah sudah kelar kemarin ya. Jadi yang ada yang hari ini, keputusan yang hari ini kita sudah mencabut dan sudah damai, itu damai banget itu loh. Ya, damai. Kami benar-benar damai dengan tulus karena apa? Udah mengerti masing-masing pihak gitu loh. Jadi pihak dari saya, pihak dari Lili, pihak dari yang bersangkutan itu sudah damai, benar-benar clear gitu, tidak ada masalah lain. Jadi ke depan nanti ada masalah yang muncul, kita harus saring berita itu, beritanya itu simpang siur, kita harus menanyakan lebih jelas, ya. Jangan langsung kita keluar-keluar, benar nggak? Tanyakan langsung, cari buktinya dulu, jangan berantem dulu. Karena begini ya, yang saya dapatin mereka itu sangat sangat suka mengadu dombakan. Misalkan saya sama dia lagi berteman gini, mereka kan nggak tahu, kalian semua nggak tahu, ya kan? Kami bahasanya gimana, kami diskusinya gimana, nggak ada yang tahu. Namun mereka selalu menfitnah seperti seakan-akan si Amui ini pokoknya intinya gini lah ya, mereka tuh senang supaya saya kena taiknya gitu loh. Saya nasihatin Lili, nanti Lili marah saya, biar kami tuh berantem. Itu yang ada sebagian orang yang mencita-citakan ya. Maksudnya tuh mereka tuh pengen banget hal itu terjadi pada kami gitu loh. Jadi sebenarnya ya kami tidak seperti itu gitu loh. Jadi kita gaulnya itu positif. Jadi kami punya grup tertutup. Kenapa ada? Karena selama ini si Lili kan udah bilang memang dia nggak ada punya siapa-siapa, keluarga nggak ada, ya kan. Mau cari teman yang tulus itu saya rasa sangat susah untuk seperti sosoknya si Lili lah ya. Saya rasa semua udah tahu lah ya gitu loh. Jadi kami tuh menyediakan grup ya supaya si Lili kalau lagi marah jangan langsung ke Facebook, marah dulu di kita, ya kan? Tahan dulu, belajar gitu. Karena ya proses orang kalau mau mengubah mindset hidupnya itu butuh waktu. Ya, tadinya arogan, mau bilang suruh dia stop jangan marah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu sifat orang itu nggak bisa. Sekarang saya bilang kamu berubah ya, kamu langsung berubah, nggak bisa dong, benar nggak? Itu butuh proses. Butuh proses. Apa? Oh, masalah yang itu, yang kalian suka tanya-tanya soal yang kang itu, aduh, tolong ya. Jadi gini loh ya, saya rasa ya netizen sudah tidak perlu ngomongin soal itu. Setiap manusia punya kesalahan, betul nggak? Setiap manusia punya kesalahan, ya. Tapi ya, tolong jangan lagi sebut-sebut itu untuk dikenang
Oke, karena ya semua orang pernah punya kesalahan. Bukan cuma Lili aja kan yang pernah yang namanya VCS, benar nggak? Ya, kita ngomong di sini ya. Lili juga bukan orang yang tidak tahu malu. Kalau bilang malu, malunya itu kalau dibilang kebal sebenarnya bukan kebal, ya. Itu sangat mempengaruhi kehidupan dia, perasaan dia. Kalau dia malu, terus mau gimana? Maunya dia cara malunya mestinya gimana gitu loh. Kadang kita juga bingung ya. Kok nggak tahu malu ya, live terus ini itu. Ya justru itu saya juga bingung. Dia malu sampai gimana gitu loh. Sampai nggak bisa keluar ke rumah atau gimana gitu loh. Kadang kita juga harus memikirkan gitu loh. Karena dia yang harus bawa anak-anak, mencari duit dan segala macam, dia harus keluar gitu loh. Nah, saat tentang dia sering live, kadang-kadang dibilang sombong segala macam. Sebenarnya ya itu kembali kepada penilaian gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini ya, si Lili ini kan apa sih, gimana ngomongnya, dia merasa gitu kasihan sama teman-teman yang kenal atau tidak kenal. Itu sering kalau komen dikit yang bagus itu akan di screenshot wajahnya, dibilang pembela badak. Ya kan, badak itu kan ya istilahnya ke Lili, ya kan. Nah, nanti di screenshot terus apa? Dihina-hina, terus akan dibilang apa tuh akunnya, nanti teman-teman kamu yang pokoknya intinya kenal nggak kenal itu akan dibully, dibilang jual diri, dibilang jual diri, bahkan bilang jual anaknya. Aduh, tolong deh gitu loh. Termasuk hari ini saya dibully sampai habis-habisan. Saya nggak mau baca karena saya juga merasa dirugikan gitu loh ya. Saya nggak pernah pamer, tidak pernah juga merasa apa ya, sok-sok suci atau apa, nggak pernah. Oke. Nah, jadi tolong bijak untuk menilai, oke ya. Jadi saya rasa penyampaian saya sudah cukup lah gitu loh ya, sudah cukup banget ya. Jadi untuk netizen sama teman-teman saya yang juga mungkin sangat tahu lah ya, dan saya juga sebenarnya sering ditegur sama teman-teman, jangan campur yang namanya urusan badak. Tapi ini saya panggilnya Lili ya, saya nggak mau panggil dia julukan yang nggak enak. Tapi kalau bercanda nggak apa-apa gitu loh. Makanya kalau main medsos itu tolong bijak. Toko tutup nih. Oh, kalau toko tutup ya, toko tutup. Coba kita pikirkan ya kan. Sebenarnya si Angko ini kan niatnya baik. Dia kan melihat dia anaknya 4, mau dia rangkul ya kan. Mau dia rangkul, mau dikasih modal biar dia tuh bisa melanjutkan usaha ke depan ya. Dan di saat itu saya belum kenal si Lili, dulu saya belum kenal, tapi itu sudah berjalan ya. Nah, kenapa tutup ya, gimana lagi ya kan, karena apa, toko sering dibully. Siapa yang berani makan di situ? Malu gitu loh, banyak kan orang malu ya kan. Kalau soal orderan sepi atau enggak sebenarnya itu masih bisa dilanjutkan, namun karena udah kondisi kayak gitu, mendingan kami saranin stop aja. Karena apa, orderan itu masuk terus gitu, nggak tahu dia dari mana gitu kan. Dan saya rasa itu bukan jalan yang baik kalau diteruskan. Kebetulan ada yang mau, ya sudah dioper aja daripada capek-capek, karena dia bisa jajakin atau bisa jual online yang lain, bisa fokus yang lain gitu. Nah, kalau soal dia toko tutup, saya rasa ini hal pribadi mereka ya, kita tidak perlu ngorek ya, nggak perlu ngorek sampai kemana. Semua orang pernah buka toko ya kan. Dan oke, saya mau ngomong yang satu lagi. Si Lili buat kesalahan satu, dia bukan tidak menyadari, kami juga menegur. Dia pernah live ngomong karena saking panasnya dibully sama orang jauh kayak, jadi dia mengatakan sesuatu yang aduh udah kurang bagus memang. Dia bilang selagi saya masih hidup toko saya tidak tutup. Ya udah, coba kamu yang ngomong. Iya, salah ya. Ya, si Lili mengakui itu kesalahannya. Oke, jadi ya sudah ya. Jadi netizen tolong bijak dikit lah gitu kalau bermedsos, jangan membuli orang sampai over gitu loh. Kalau memang merasa ada urusan dendam sama Lili, ya silakan selesaikan, ketemu muka itu lebih enak. Oke? Jangan bully. Karena kalian juga membuli sebenarnya di dalam grup tersebut. Kalau di beranda saya lihat kalian enggak sih gitu sebagian orang. Dan di dalam grup Jokai itu rata-rata itu adalah apa? Akun yang palsu. Akun palsu. Nah,
yang benar aja sih Puy. Itu nggak usah diladenin. Mereka mau tanya apa, itu hak dia. Tapi ya sudah, kita nggak perlu ngorek-ngorek kehidupan orang, karena saya rasa semua orang tidak suka, benar nggak? Yang penting kita doakan kalau memang Lily berniat apa sih ya, mengubah cara dia berbicara segala macam, itu kan proses gitu loh. Kalau memang ada yang tersakiti, ya dia sudah minta maaf gitu. Tapi kalau ada yang merasa tidak puas, ada yang masih sakit hati, Amin. tolong hubungin langsung ke Lily atau ketemu aja dia langsung ya. Itu yang solusi yang terbaik lah gitu loh. Jadi tolong jangan bully, dan tolong yang posting saya tidak saya harap tolong dihapus, itu aja. Dan sama si Koko itu, sama anaknya difoto, difitnah, diomongin yang enggak, itu karangan yang aduh buruk-buruk, itu tolong dihapus, itu aja. Untuk yang di anggota di grup Jaukai, yang biasanya yang ngomongannya agak-agak pedes gitu loh menurut saya. Dan saya rasa semua orang merasa sakit hati gitu ya, sakit hati. Deket juga sih bacanya. Saya nggak tahu ya di sini yang nonton ini ada berapa orang ya, 300 lebih orang. Setuju apa tidak gitu kan, dan menanggapinya positif atau negatif. Tetap ya, kami mohon maaf untuk waktunya malam ini kami menjelaskan begini supaya netizen tidak lagi sampai salah paham. Karena netizen kan banyak orang baru-baru ya, nanti dikira benar gitu loh. Kira-kira temen-temennya Lily sebagian memang ada akunnya itu di screenshot, dibully-bullyin gitu loh. Nanti orang kira beneran dia jualan diri, dia jual anaknya dan segala macam. Tolonglah jangan sampai seperti itu. Karena apa? Saya nggak tahu dendamnya grup Jaukai itu rata-rata kenapa sama si Lily dendamnya sampai sebesar sebegitunya gitu loh. Karena saya nggak mau tahu urusan Lily sama mereka. Saya bukan mengurusin masalah Lily semuanya, enggak. Saya cuma temenin dia aja, supaya dia merasa dia punya teman yang tulus, yang bisa dipercaya, yang tidak akan menjebak-jebak dia atau apa sih namanya, sogia, nah, gimana kong? Sogi cho cái ngà xỉ chi na, jadi ki cho do xỉ chi na lo, nhà bạn ngomong punya puji yo, gitu gitu sih nih, punya karena padahal mereka tuh jadi teman itu kadang-kadang anggap dia tuh mainan gitu loh, buat keseruan untuk tontonan lah gitu loh. Saya rasa Lily sekarang juga udah mengerti lewat. Tetap sih jangan nggak Andika. Iya, kalau yang canda-canda gini kita tanggapnya nggak usah gimana, biasa aja gitu. Karena apa? Kadang apa sih komen-komen kalian yang kayak gitu, kalau Lily jawab kadang-kadang nanti akan apa sih ya, jadi bahan ketawaan gitu. Seakan-akan Lily kalau lihat kayak gituan, senang. Padahal sebenarnya enggak. Kadang-kadang dia suka bercanda gitu loh, suka bercanda aja. Terus jangan satu layar udah setengah. Ya kami kan apa sih ya, sama-sama gede, kameranya kurang gede. Saya rasa miring gitu. Ya miring. Saya rasa cukup dari saya ya, cukup dari saya. Lahir apa? Oh itu dia menyebutkan Novianti yang biasa di grup itu kemarin juga komen kita. Itu urusan kamu Novianti ya, itu urusan kamu sama dia, kamu bisa ketemu langsung. Kita usah komen main ini bacanya. Coba yang pernah bantu dia jangan sebut orang cukil. Sofia Lim bantu Badak mau 100 juta. Oh, panggil aja Sofia Lim, boleh nggak dinaikin live aja langsung, atau Novianti aja yang naik gitu, boleh nggak? Naikin aja. Naikinnya gimana? Naikin